Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Maret 2024. Seperti biasa, untuk menghindari kesalahpahaman, mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi antara Pisces dengan pasangan asmaranya ya. Oke, alah kok kayaknya Pisces ini mari lihat masih setengah hati ya, masih separuh hati menjalani dengan sungguh relationship sama si pasangannya gitu ya. Kayaknya masih ada nih pengejaran kebutuhan-kebutuhan pribadi dari dari Piscesnya sendiri, sehingga membuat relationship bersama dengan si pasangan sepertinya sedang berada dalam buayan ombak yang tidak menyenangkan, yang bisa membuat mual gitu ya. Di sana ini bukan buayan-buayan asmara mendayu-dayu yang membuat terlena dalam kebahagiaan, tapi ini justru bisa kayak membuat si pasangannya Pisces ini tuh ya tadi kayaknya bukan buayan ombak tetapi goncangan ombak kanan kiri yang membuat dia keliengan sendiri, membuat dia mual sendiri, membuat dia kayak ngerasa gimana gitu ya. Nah, di sana. Karena mari lihat lagi-lagi ya bahwa kayaknya Pisces di sini tuh lagi seperti orang yang memang bukan datang untuk mencelakakan. Fokusnya itu tuh bukan kayak wah aku membentuk hubungan dengan dia biar aku nih cari target korban yang dimana bisa aku nunjukin narsistiknya aku gitu ya. Ini mampus itu orang lain, pokoknya aku bahagia memberikan derita bagi orang lain. Kan ada yang kayak gitu ya pikiran-pikiran orang. Tapi kalau mari rasa Pisces di sini tuh tidak demikian. Barangkali memang Pisces ya dalam menjalani relationship dengan si pasangannya ini tuh kayak pencarian untuk kebahagiaan diri sendiri itu tuh juga masih berjalan gitu loh. Jadi di sini tuh Pisces kayaknya belum belum merasa cukup dengan apa yang dia miliki, pengalaman-pengalaman apa yang dia miliki. Dia belum cukup memberikan rasa puas bagi dirinya gitu ya. Nah, jadi sehingga ketika menjalani bersama dengan si pasangan ini, Pisces di situ tuh masih belum bisa kayak yang fokus utuh hadir pada relationship dengan si pasangan. Masih kayak lebih banyak ya menghabiskan waktu, menghabiskan energi gitu ya, menggarap kehidupan pribadi sendiri. Jadi tidak usah heran kalau di sini tuh Pisces nampaknya seperti datang dan pergi gitu ya. Datang dan pergi di sana. Masih belum kayak bikin intensitas berkepanjangan dan itu menjadi rutinitas. Belum bisa gitu ya. Nah, yang di sini tuh Pisces masih seperti contohnya aja begini. Seminggu menghubungi intens, minggu berikutnya kemudian senyap diam. Nah, minggu berikutnya lagi agak colek-colek lagi. Nah, beberapa hari kemudiannya diam lagi. Gitu ya. Di sini kayak yang Pisces masih seperti melihat bahwa di momen saat dia yang seperti sekarang ini tuh ya, ini tuh lagi tepat untuk dia merengguh gitu ya, mengambil sebanyak-banyaknya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan datang di dalam dirinya Pisces ini tuh menurut Pisces tidak cukup dia ambil hanya dari dalam relationship bersama dengan si pasangan. Masih kayak membuka diri pada kesempatan-kesempatan lain dari teman-teman, dari pria atau wanita lain, dari pekerjaan, dari apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak Pisces di sini tuh terlihat tidak betah hanya menghabiskan waktu dengan si partnernya ini, dengan si pasangannya ini.
gitu, nggak betah dia gitu ya. Jadi kalau masih, karena saat ini tuh Pisces kayak bilang masih bisa kayak dapat utuh kebahagiaan dari tempat-tempat lain. Kenapa ditolak kayak gitu loh, kenapa ditolak di sana gitu ya. Memang dengan si pasangannya ini, ya pasangannya ini tuh baik, ya care, ya perhatian, ya cantik, ya menyenangkan, ya ganteng, ya tampan, ya bertanggung jawab, ya ada di sana melindungi, ya kelihatan di sana ada upaya proaktif untuk bikin harmonis gitu ya. Tetapi menurut Pisces rasa-rasanya itu belum cukup gitu loh. Soalnya kayak dianggap Pisces ya tadi, tawaran kebahagiaan dari luar relationship ini masih berdatangan, atau semangatnya dia mengejar kebahagiaan petualangan model lain dari luar relationship ini tuh sangat sayang untuk dilewatkan gitu loh ya di sana. Jadi belum bisa ini tuh dikatakan Pisces akan mau bersikap tertib kepada relationship ini ketika menjalani relationship ini gitu ya. Belum bisa tertib di situ, belum bisa begitu ya. Masih kayak pengen begini, pengen begitu. Sikap kebebasan diri itu tuh masih kuat banget di dalam dirinya Pisces di sini gitu loh. Kalau ini hubungannya pacaran, memang mungkin targetnya Pisces di sini ya hanya pacaran saja dulu gitu loh. Mari rasa di sini tuh tidak tertutup kemungkinan ya, bahwa Pisces bukan hanya sedang terkoneksi dengan si pasangannya satu orang, tetapi bisa di situ tuh 2 orang, 3 orang, 5 orang bahkan, dan selanjutnya kayak gitu ya. Masih bisa di sana. Nggak tertutup kemungkinannya di sana. Soalnya targetnya di sini tuh seperti kayak aku memiliki teman tapi mesra gitu ya. Menurut Mari, kalau untuk status pacaran itu tuh kok kayaknya lebih eksklusif gitu ya. Nah, namun di sini tuh masih seperti yang aku membuka diri pada relationship teman tapi mesra, baik pada si pasanganku yang ini, baik pada orang-orang lain di luar sana. Seperti itu. Jadi tidak bisa dulu dilihat ada kesungguh-sungguhan dalam Pisces menggarap bersama dengan pasangannya. Nah, begitu ya. Sikap muda, berpetualangan, spirit bebas. Soalnya itu masih menguasai dirinya Pisces di sini. Terlepas ya usianya, mungkin di tahun Masehi ya sudah 52 tahun kah, 56 tahun kah, 42 tahun kah, dimana dianggap usia-usia itu tuh sudah bisa rapi, tertib, konsisten, terfokus pada satu hal gitu ya. Ternyata banyaknya usia tidak kunjung membuat Pisces ini tuh menutup diri dari petualangan-petualangan yang mungkin bisa dia rasakan, alami dalam kehidupan gitu loh ya. Masih kayak, makanya Mari bilang separuh hati menjalani, bukannya nggak ada hati, cuman separuhnya lagi ya pada hal-hal yang apalah kayak gitu ya. Sekiranya pun ini pembacaannya dibawakan ke dalam rumah tangga, ya tetap aja begitu modelnya. Status boleh, dia mengakui statusnya sebagai suami, dia mengakui, Pisces mengakui statusnya sebagai istri, Pisces mengakui statusnya sebagai pasangan dari seseorang gitu ya. Tapi itu hanya sebatas status. Kalau untuk tubuhnya, dirinya, tindakannya, perbuatannya, ini tuh lebih kayak mengacu pada senangnya dia, cocoknya dia ya, sukanya dia gitulah ya. Dan itu kayak tidak lantas Pisces memfrontalkan ya antara dia memenuhi kebutuhan pribadi dia dengan bagaimana dia harus bersikap dalam sebuah relationship. Pisces di sini nggak mau memfrontalkan
gitu ya. Karena kalau difrontalkan akan ada satu yang dipilih, sementara Pisces masih ingin memilih menjalani dua hal ini gitu ya, memilih menjalani mendapatkan kebutuhan pribadi diri, ego diri ya, yang bebas lepas berpetualangan ya, dengan si menjalani hubungan bersama seseorang gitu ya, yaitu si pasangannya ini gitu kan. Pasti harus ada dipilih salah satunya, dan Pisces tidak mau memilih salah satunya ini, maunya sekaligus menjalani keduanya sekaligus. Nah seperti itu. Dan si pasangannya Pisces ini, kalau mari lihat, dianya itu tuh kayak nggak sanggup juga nih ngelihat bagaimana Pisces berlaku dalam hubungan, memperlakukan dirinya gitu ya. Dia bisa kayaknya agaknya kurang kuat juga di situ itu loh. Soalnya di sini akhirnya ketemu sama ketidakpastian gitu ya. Jadi seperti kayak mencoba memahami, mengerti tentang Pisces ini tuh awalnya bisa menyenangkan, tapi lama-lama ini tuh bisa kayak bikin dia ngerasa repot sendiri itu ya. Paling enggak dia jadi kayak bisa merasa dia makan hati berkelanjutan, berkepanjangan, nggak kuat gitu ketika dia tahu Pisces berkata mesra indah kepada dia, tapi juga berkata indah mesra pada orang lain. Nggak kuat jiwanya gitu ya, nggak sanggup jiwanya menghadapi itu. Pisces berbuat manis, menyenangkan ke dia, tapi juga melakukan hal yang serupa sama pada pria lain atau pada wanita lain gitu ya. Pisces seperti kayak yang hadir, menyenangkan dia, membahagiakan dia, tapi juga seperti itu pada orang lain. Nah nggak kuat dia, nggak kuat. Seseorang ini tuh ingin kayak menjadi satu dan satu-satunya, menjadi prioritas dan keutamaan. Dia ingin kayak ketemu sama sebuah relationship di mana di sana dia menyaksikan sejatinya cinta, banyaknya pengorbanan, bahwa aku dan kamu sama, satu dan sama. Walaupun dua, tetapi di sini tuh satu dan sama. Dia ingin ketemu sama pengalaman-pengalaman yang demikian. Tetapi Pisces kok kayaknya tidak menunjukkan hal itu. Itu loh. Bersama dengan Pisces kok dia nggak ketemu sama hal itu. Itu ya. Seseorang ini tuh kayak udah mendambakan betul soalnya ketemu sama soulmate, mendambakan betul, mengalami kayak gimana itu tuh cinta sejati misalnya kayak gitu ya, yang penuh kasih, yang ada yang memperlihatkan rasa sayang gitu ya, yang rasa empati itu tuh bermain di dalam sebuah relationship dalam bentuk tindakan, ucapan gitu ya. Dia rindu menyaksikan keindahan Romeo dan Juliet dalam kehidupan nyatanya dia gitu ya. Dia kepengen mengalami kayak gimana tuh keromantisan film Jepang, film Korea gitu ya, yang seseorang mau berintegritas pada dia gitu loh. Dia rindu itu, dia rindu gitu ya. Dan di sini boleh jadi pasangannya Pisces ini perlahan-lahan kayak yang menerima, oh ya beginilah hubungannya aku dengan Pisces, sampai sejauh inilah kira-kira yang bisa aku dapat dari hubunganku dengan Pisces. Jadi ini tuh perlahan tapi pasti dia akan mengkondisikan dirinya dia sendiri untuk tidak ngoyo, walaupun dia kayak nggak buru-buru segera cepat gitu ya, kabur pergi, menghilang, menjauh dari Pisces. Beberapa bisa aja kayak memilih ya perlahan tapi pasti gitu ya. Tapi yang jelasnya kayak ya udah deh,
ya beginilah Pisces, dan aku nggak sanggup, dan aku nggak mampu, dan apa yang menjadi imajinasinya aku, kebutuhannya aku, harapannya aku dalam sebuah relationship tidak aku dapat di sini. Ya udah, aku tak bebasin aja lah diriku ini. Nah, situ ya, setidaknya dia akan membebaskan mentalnya dia, yang kemudian bisa menjadi sebuah pemikiran bebas, yang dimana nanti sikap dan lakunya dia bukan lagi memaksakan diri, memaksakan Pisces sesuai dengan wujud impiannya dia, tetapi di situ dia nanti akan membebaskan dirinya, gitu ya, agar dia akhirnya membuka pintu kesempatan baru pada seseorang, gitu ya, pada seseorang yang bisa mewujudkan apa sih itu ideal sebuah asmara, percintaan, relationship, komitmen, ya, yang ideal lah. Kayak gimana tuh, yang romantis, penuh penghargaan, gitu. Beberapa bisa memang mainnya itu tuh dia tahu bahwa sikapnya dia boleh jadi akan membuat Pisces ini tuh terluka. Tetapi saat sekarang, kalaupun pada akhirnya sikap yang dia lakukan yaitu menjauh, membuka diri pada orang lain, pada kesempatan lain, ini bisa aja bikin Piscesnya merasa kecewa. Namun dia tidak ada pilihan lain. Soalnya kalau ngarep-ngarep terus, entah sampai kapan harapan ini tuh bisa terwujud nyata. Ya, daripada menghabiskan waktu dalam pengharapan-pengharapan, spekulasi-spekulasi bersama Pisces, ya udah, dia katakan, aku mau buka diri aja lah, gitu ya. Walaupun aku nggak tega nih, mungkin saja ketika aku membuka diri dan bertemu dengan dia yang pasti, ini bisa bikin Pisces ini tuh merasa sedih lah, porak-poranda lah, ya bagaimana lah, kayak gitu ya. Ya sudahlah, ya memang harus seperti itu. Lawong Piscesnya aja pun ora jelas, gitu ya. Orangnya Piscesnya aja pun entah kayak gimana. Di sini memang dia nggak ngelakuin hal itu tuh dengan tujuan yang kayak, mampus kamu ya Pisces ya, kamu nggak jelas sama aku ya, ketemu aku nanti sama yang lebih baik dari kamu, mampus kamu Sita. Ujar-ujar kasar demikian Maria rasa tidak ada di dalam diri si pasangannya Pisces ini, gitu ya. Kayak, aku akan bisa ketawa seperti raksasa, ketawa puas kalau aku ketemu dengan orang yang lebih baik dari kamu dan melihat kamu merasa sakit, merasa terluka, gitu ya. Nah, nggak ada yang kayak kita tuh drama-drama pahit seperti itu tuh Mari rasa nggak ada ya di dalam diri si pasangannya Pisces. Hanya paling dia sampai sebatas, ini pasti bisa menyakiti kamu, gitu ya. Tapi aku udah ada pilihan lain, gitu loh. Aku udah capek sama kamu, aku udah lelah sama kamu, gitu ya. Aku udah tidak kuat menghadapi ketidakpastian dengan kamu, gitu. Karena hal inilah yang membuat aku terpaksa harus pergi dari kamu, membuka diriku pada kesempatan lain, gitu ya. Membuka pada orang lain ya, yang bukan kamu, untuk mencintai aku, menyayangi aku, memberikan komitmen padaku, membangun hubungan yang sehat dengan aku. Nah, seperti itu ya. Kalaupun di situ kadang-kadang bisa aja memang dia ini tuh terbawa pada tindakan yang kayaknya nyakitin Pisces secara langsung, gitu ya. Nah, tetapi ya tadi, motif dibalik tindakan itu Mari rasa bukan dengan sengaja ngenyek, bukan sengaja untuk menekan, untuk merusak moodnya Pisces, bukan. Tapi ya begitulah yang otomatis terjadi. Nah, di sana ya. Jadi ya kadang-kadang mungkin juga ada yang mikir gini, kayaknya kalau memang dibaik-baikin betul Pisces ini, boleh-boleh dia jadinya ngelunjak, dia jadinya kayak sembarangan, gitu ya. Beberapa yang mungkin juga akan datang ya, terbersit pikirannya, apa dikasih aja dulu Pisces ini tuh pelajaran, gitu ya. Tapi lagi-lagi ini pelajarannya bukan pelajaran untuk menang kalah ya, bukan untuk memuaskan egonya dia, tapi bisa ada di sini tuh pertimbangan kayak dibaik-baikin gak mau baik,
ya udah agak dikerasin aja dulu. Jangan-jangan dengan cara mengeraskan ini ya ada kesadaran yang hadir di Pisces gitu loh. Soalnya kok kayaknya jurus malaikat sudah habis ya, sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, nggak ada hasilnya, malah bikin Pisces semakin seenaknya keluar pergi, makin seenaknya bertingkah laku. Udah dulu deh, gayanya Pak Lucifer aja dulu gitu ya, gayanya Pak Lucifer aja dulu yang dimainkan, yaitu agak-agak keras dulu, didiamin dulu, bikin dulu silent treatment, diperlihatkan dulu dia ya, si Pisces ini, bahwa bukan hanya dia saja yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk si pasangannya Pisces ini, tapi masih banyak hal lain atau orang lain yang mau gitu ya. Atau kayak yang dicoba saja dulu sikap baik, misalnya selama ini memberi ya, si pasangan memberi terus kepada Pisces. Coba dulu pemberian ini tuh tidak dijalankan lagi, tidak dilakukan lagi. Apakah kemudian membuat Pisces ini tuh sadar gitu ya, menghargai pemberian selama ini ya, hal-hal baik yang kemudian bisa dia dapatkan dari ketika berkoneksi bagus, baik, benar dengan si pasangannya ini gitu loh, biar dia menghargai itu gitu ya. Mungkin karena selama ini si pasangannya Pisces kayak ngerasa nggak ada penghargaan. Setelah Pisces dapat apa yang dia mau, lantas seenak perutnya Pisces ini tuh kayaknya melenggang kangkung, seolah-olah apa yang dia berikan itu tuh hanya seperti angin lalu, tidak ada bekasnya di jiwa Pisces. Wah, ini pemberian ini di stop dulu, dihentikan dulu. Jangan-jangan dengan cara ini tuh bisa men-trigger Pisces memahami, meresapi, merenungkan arti hadir si pasangannya Pisces ini dalam hidupnya Pisces, agar Pisces mau tertib gitu ya, mau tertib menjalani relationship ini. Tetapi ingat, bacaan ini tuh dia ini kan pembacaan general reading ya, jadi ini bisa terbolak-balik dalam kehidupan nyata. Apa yang mari baca sebagai energinya Pisces dalam kehidupan nyata tidak tertutup kemungkinan itu adalah energi dari pasangannya Pisces ya, dan sebaliknya demikian. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa mari sampaikan saat ini. Tapi sebelumnya mari bacakan energi yang hadir. Ada Virgo di sana, ada energi dari Leo, hadir Aquarius, Pisces hadir, Cancer hadir. Berikut ada energi Capricorn hadir ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.